warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Terserah Development yang beranggotakan Sultan Aji Darmawan, Putri Hesti Hustantina, Ana Maufiroh, Asri Lestari, dan Fitri Swandari. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang laporan tahap eksekutif. Yang pertama, yakni tentang implementasi sistem. Dalam sistem informasi peminjaman gedung UTM yang berbasis web ini, kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan basis data MySQL. Di sini juga ada dua bagian di dalam web, yakni admin dan user. Dan kami juga menggunakan batasan dalam perangkat lunak ini. Yang pertama, basis data yang kita gunakan adalah MySQL. 2. Hak akses data hanya admin saja. 3. User tidak dapat mengakses data di dalam website. Pengembangan perangkat lunak menggunakan Apache, PHP, dan MySQL. Apache digunakan sebagai perangkat lunak untuk web server. PHP digunakan sebagai perangkat lunak pengembang karena menyediakan fasilitas untuk membuat perangkat lunak berbasis web. Sedangkan MySQL digunakan sebagai perangkat lunak pengembang dalam pembuatan basis data. Perangkat keras berdasarkan kebutuhan minimal yang harus terpenuhi. A. Menggunakan minimal Intel Pentium atau sekelasnya. Dan B. Menggunakan RAM minimal 512 MB. Dan yang C. Kesediaannya harddisk untuk penyimpanan minimal 2 GB. B. Implementasi program. Implementasi ini dilakukan agar pemakai sistem dapat mengerti tentang bagaimana cara bekerja dari sistem ini. Berikut adalah implementasi dari sistem informasi peminjaman gedung Universitas Trunojoyo Madura. Pertama yang kita lakukan adalah membuat database bernama PIGE atau singkatan dari peminjaman gedung. Setelah itu kita buat tabel-tabel yang dibutuhkan seperti tabel user, penyewa, tarif, gedung, sewa, dan transaksi dengan atribut seperti gambar di samping. Oke, selanjutnya ada halaman login. Halaman login ini berisi menu pengolahan data user dan admin, serta pengolahan-pengolahan lainnya yang dibutuhkan, dan laporan-laporan yang dibutuhkan juga. Nah, di dalam halaman login ini terdapat pengecekan email dan password yang diinputkan oleh user untuk masuk ke halaman utama dengan database yang sudah dibuat tadi. Nah, di dalam database itu ada tabel yang bernama user. Nah, tabel user ini akan dijadikan acuan untuk sistem menentukan apakah user ini termasuk ke dalam user yang valid atau tidak. Jadi kalau misalkan email dan password yang diinputkan itu sudah sesuai dengan data yang ada di tabel user, maka sistem akan menerima akses tersebut gitu. Jadi di sana juga di tabel user juga ada yang namanya status admin dan peminjam. Jadi ada dua level. Kalau misalkan dia masuk sebagai admin, maka dia akan ditujukan ke halaman admin. Kalau misalkan dia masuk sebagai peminjam, maka dia akan diarahkan ke halaman peminjam seperti itu. Jadi untuk menghubungkan antara database dan halaman login ini, kita koneksikan terlebih dahulu menggunakan MySQL di halaman login ini atau di code-nya atau di text editor yang kita gunakan adalah Sublime seperti itu. Nah, untuk tampilan halaman loginnya bisa dilihat seperti gambar di samping saya ini. Website halaman utama interface dari Sistem Informasi Peminjaman Gedung Universitas Trunojoyo Madura akan menampilkan halaman Selamat Datang apabila data yang diinputkan pada halaman login sudah sesuai dengan yang ada di database. Untuk autentikasinya juga sesuai pengecekan yang ada di halaman login. Apabila user login sebagai peminjam, maka yang bisa diakses adalah melakukan peminjaman, melihat data gedung, melihat riwayat penyewaan. Sedangkan apabila kita login sebagai admin, maka yang bisa diakses adalah data user, data peminjaman, ACC peminjaman, transaksi, dan riwayat peminjaman. Seperti contoh gambar berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.